Nah, kalau kekristenan dimulai dari dua pribadi yang nekat seperti itu. Padahal ingat, Abraham kita tahu latar belakangnya. Pada waktu dia mendengar suara untuk pergi itu, dia sudah kenal belum Tuhan Israel? Belum ada. Lalu kok berani dia melangkah? Kok gak ragu-ragu, kok gak tanya? Kita ayo miliki pergaulan seperti itu yang erat, yang akrab, betul-betul. Saudara, tinggalkan sungguh-sungguh konsep-konsep agama itu, kita tinggalkan. Karena Papa lebih mementingkan persekutuan kita dengan dia daripada ritual keagamaan. Dekatnya kita dengan dia itu yang jauh lebih dia rindukan daripada aktivitas kegiatan kita. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Itu yang dia lebih rindukan. Mengenal dia itu lebih baik daripada semua aktivitas yang kita buat. Karena dari mengenal dia, maka timbul aktivitas yang benar itu tadi. Jadi Nuh dan Abraham harus jadi contoh kita semuanya. Saya akan akhiri dengan renungan singkat ini. Kita buka Keluaran pasal 33. Ya, biar ini jadi bahan untuk kita merenung. Mengapa sampai Musa bisa begitu dekat dengan Bapa di surga? Ya, Keluaran 33 ayat yang ke-17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saya baca kalimat pertamanya. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Kalau kita cuma baca begini saja, nggak akan ketemu rahasianya. Tapi saya pakai pertanyaan ini. Baca baik-baik. Menurut saudara, dalam peristiwa itu, siapa yang nuruti siapa? Cepat baca. Nah, bayangkan. Apa nggak keliru? Bagaimana mungkin yang maha kudus, yang maha besar bisa nuruti seorang manusia yang namanya Musa? Juga hal yang telah kau katakan itu Musa, aku akan lakukan. Gila betul. Lama sekali saya merenungkan hal ini, saudara. Kok bisa? Ceritanya bagaimana itu? Kalau saya pakai istilah rohani untuk generasi ini, artinya begini. Tidak ada doa kita yang gak dituruti oleh Tuhan. Betul? Enggak ada. Dia akan turuti semua. Ayo kamu ngomong apa? Aku lakukan. Kamu ngomong apa? Wah, nah kalau salah ngomong. Jawabannya, kalau toh kita salah ngomong, karena ini konsekuensi Tuhan, dia sudah berjanji kok, tetap akan dituruti. Tapi, nah ini dia. Tapi jangan takut. Tuhan punya kondisi, punya syarat. Sehingga dia yakin kalau ada anak-anaknya yang diberi janji seperti Musa, maka Tuhan yakin seyakin-yakinnya orang itu gak akan salah ngomong. Kenapa? Karena dua hal. Lihat ayatnya. Nomor 1, masih ayat 17. Mengapa Bapa di surga bisa nuruti Musa? Harusnya Tuhan pun bisa mikir, kalau salah ngomong bagaimana? Enggak mungkin salah ngomong. Karena dua hal. Nomor 1, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini kondisi yang pertama, saudara. Nah, apa itu arti mendapat kasih karunia di hadapanku? Saudara lihat di ayat 16-nya. Kapan dia mendapat kasih karunia? Bentuknya apa itu kasih karunia? Ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Musa tanya, tapi dia tahu jawabannya. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, yaitu aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara perhatikan perbedaannya. Engkau berjalan bersama kami. Jadi Tuhan yang berjalan bersama kita, dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, mana lebih kuat? Jelas dia berjalan bersama kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu kan pengakuan kita. Dianya bagaimana? Mau nggak berjalan dengan kita? Belum tentu. Nah ini kasih karunia itu, saudara. Mau nggak dia berjalan dengan kita?
Oke? Nah, syarat kedua, kembali ke ayat 17. Kalimat terakhirnya itu yang saya kagum sekali. Kalimat ayat 17, pasal 33-nya. Kalimat terakhir, itu syaratnya yang kedua. Mengapa Tuhan bisa nuruti Musa? Karena apa? Aku mengenal engkau. Dalam bahasa Inggris berkatakan, I know you by name. Aku kenal engkau dengan namamu, Musa. Itu luar biasa. Bukan kita yang menyatakan aku kenal Tuhan. Bukan. Dia yang ngomong. Kita bisa teriak-teriak, oh aku kenal aku SBY, kenal Obama. Kita ngomong gitu orang gak percaya. Tapi kalau satu hari Obama pidato, oh saya kenal. Yang namanya Hans Geni saya kenal. Beda bukan? Nah, sampai saya menemukan kalimat ini. Jadi begini, saudara. Kondisikanlah hidup kita, ya. Kondisikanlah hidup kita sedemikian rupa. Nah, itu yang kita nggak tahu. Sampai suatu hari nanti Papa akan memberitahukan itu. Ya. Kondisikan hati kita sedemikian rupa. Nah, itu yang kita kan nggak ada syaratnya 1, 2, 3. Betul tidak? Itu kan tergantung kita masing-masing. Kondisikanlah diri kita, hati kita, hidup kita sedemikian rupa. Sampai suatu hari surga akan beri pengakuan. Aku kenal engkau. Saya beri contoh gini paling gampangnya. Pernah nggak ada orang ngomong atau sudah dengar orang cerita? Tiba-tiba aja setelah sekian lama. Oh, sekarang aku tahu. Aku betul-betul kenal siapa engkau. Ngerti contoh itu? Kira-kira setelah apa orang itu sampai bisa berkata seperti itu? Setelah tahu, setelah sekian lama berjalan. Itu kan tergantung kita. Betul nggak? Tergantung kita bagaimana hati kita melakukan apa yang diinginkan. Saudara, bayangkan ya. Kalau seluruh kehidupan kita sampai kepada posisi Musa ini, nggak akan ada pelayanan yang bermasalah, nggak selesai-selesai. Iya atau tidak? Kalau jawab iya atau tidak? Hebat sekali. Nggak ada masalah hidup yang nggak selesai-selesai. Kalau sampai kondisi ini ada dalam kehidupan ini, maka itu ayo kita bergaul, yang erat betul dengan dia, yang erat. Ayat terakhir, Hosea 6 ayat 3. Saudara-saudara, ayo kita lakukan ini sungguh-sungguh. Kita rindu itu terjadi. Silakan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, stop sampai situ. Lihat permintaannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Di dalam konsep kalimat seperti itu tergantung kita atau tergantung kita mau kenal? Ngerti pertanyaannya? Tergantung siapa? Saya jawab, tergantung kita. Itu ajakan untuk kita. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh berusaha. Bukan mengetahui tentang Tuhan, bukan mempelajari tentang Tuhan. Maka itu saya berani berkata keras, teologi itu salah. Karena teologi itu mempelajari tentang Tuhan. Yang dia minta mengenal dia, bukan mengetahui tentang dia. Teologi itu melahirkan doktrin, saudara. Dan doktrin itu buah pikiran. Tapi akibat dari pergaulan melahirkan kebenaran. Itu perbedaan. Jadi itu tergantung kita. Dan seluruh dunia punya konsep yang satu. Dia orang apa saja. Untuk bisa mengenal seseorang. Cuma ada satu. Bergaul. Tidak ada cara lain. Maka itu mulai hari ini pergaulan kita dengan dia sebagai Papa terus kita tingkatkan, kita akrabkan, kita dekatkan terus sampai kata bergaul karib itu muncul. 24 jam sehari dalam hidup kita hanya dengan dia.
Nah, kalau kekristenan dimulai dari dua pribadi yang nekat